pemirsa, selamat sore, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan dengan Saya Medi Nugroho. Ya, pada sore hari ini kita masih masuk dalam masa reses, masa persidangan 4 tahun sidang 2020 hingga 2021. Nah, kalaupun misalnya saat ini juga memang masih reses, nanti akan masuk dalam masa sidang lagi sekitar tanggal 14 Agustus mendatang, karena memang di DPR RI ini akan ada seperti biasa setiap tahunnya pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau rencananya dari agenda memang dimajukan ya. Acara pidato kenegaraan itu pada tanggal 14 Agustus. Artinya tetap dilaksanakan tapi menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan. Jadi tidak semua anggota DPR RI akan hadir di DPR RI, juga para tamu-tamu ataupun menteri-menteri yang akan hadir di gedung DPR RI ini. Ternyata acara super minimalis ini tidak hanya dilakukan misalnya tanggal 17 Agustus mendatang ya, walaupun misalnya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini jatuh ke 75 tahun Indonesia Merdeka, tapi memang masanya masa pandemi, masa prihatin dan akan dibuat secara upacara super minimalis. Itu berarti juga kalaupun misalnya tanggal 14 Agustus besok, ini juga mungkin rapat minimalis ya, termasuk minimalis juga. Semuanya dibuat secara minimalis dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ini penting sekali. Jadi anggota DPR RI mengadakan rapat pembukaan masa sidang dengan agenda pidato kenegaraan DPR RI, juga misalnya paskibraka misalnya atau pengibaran bendera merah putih juga tetap menggunakan protokol kesehatan dengan jumlah yang sudah mulai dikurangi lagi ya. Jauh sekali dari kalau misalnya 68 orang yang datang ataupun misalnya 68 pasukan pengibar bendera pusaka dari 34 provinsi, sekarang hanya 3 orang paskibraka untuk mengibarkan bendera pada saat pagi hari, begitupun yang menurunkan bendera di sore hari. Jadi jauh banget dari 68 hingga jadi 6 orang. Tapi harap dimaklumi dengan kondisi seperti ini, beberapa agenda memang dilakukan perubahan besar-besaran. Artinya memang guna menghindari penyebaran COVID-19 ini lebih melebar. Dengan kondisi seperti ini kita harus bisa sangat-sangat memaklumi ya apapun kondisinya ya. Betul, sehingga data sampai saat ini sekitar 106.000 orang yang tercatat terpapar dari virus COVID-19 ini. Kita harus bisa sama-sama berjalan bersama, beriringan untuk bisa meminimalisasi penularan yang sudah sangat masif di seluruh daerah di Indonesia. Dan pemirsa, pada sore hari ini mengawali Suara Parlemen edisi sore hari ini, kami akan memberikan terlebih dahulu ke hadapan Anda beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu segera kami masuk dalam headline media online. Media online yang pertama saya akan bacakan di detik.com. Ledakan di Lebanon. Ada 1.447 warga negara Indonesia di Beirut, mayoritas TNI. Ledakan besar mengguncang Beirut, Lebanon. Kementerian Luar Negeri mencatat secara keseluruhan terdapat 1.447 warga negara Indonesia yang berada di Lebanon dan 1.234 diantaranya adalah TNI yang tengah menjalankan misi PBB. Sementara sisanya adalah warga sipil dan mahasiswa. Tengku Faizazah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menyampaikan bahwa 1 orang warga negara Indonesia yang mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. Dan Tengku menambahkan staf KBRI sudah melakukan kontak melalui video call dan memastikan kondisinya stabil dan bisa bicara, juga berjalan, serta sudah mendapatkan obat dari dokter rumah sakit dan sudah kembali ke apartemennya di Beirut. Ini memang mengkagetkan kita semua ya untuk peristiwa ledakan bom yang terjadi di Beirut saat ini di Lebanon. Dan kalaupun misalnya memang jumlah dari warga negara Indonesia yang sudah tadi dikemukakan bahwa sekitar 1.400 orang dan sebagian besar 1.243 orang adalah merupakan anggota TNI. Itu berarti untuk di luar TNI ataupun misalnya masyarakat sipil biasa ini hanya berjumlah 200 orang saja. Dan kalaupun misalnya warga negara Indonesia 1 orang terkena luka-luka diakibatkan juga terjadinya peristiwa tersebut, dan saat ini juga memang sudah dipastikan bahwa kondisinya luka-luka dan masih bisa berkomunikasi dengan pihak KBRI. Kita bersyukur sekali, tapi kita turut prihatin untuk kejadian ledakan bom yang terjadi di Lebanon. Ya, memang terjadinya cukup mengagetkan dengan dentuman yang luar biasa besarnya ini.
Ya. Mengagetkan ya. Jadi saya pikir seperti yang waktu itu, ingat nggak sih yang peristiwa di Amerika ya, yang dibom atau misalnya juga yang bom bunuh diri itu loh. Ya, memang kondisinya memang belum ada mengklaim atau apa ya, siapa yang mengakui atas ledakan tersebut ya, masih diselidiki. Tapi artinya dengan kondisi ini kita juga bisa merasakan bahwa ada saudara-saudara kita, walaupun misalnya korban di sana masih sudah baik-baik saja, dan ini memang dipastikan kondisinya sudah mulai membaik ya. Ini kalau tidak salah berasal dari Bali ya. Ini jelas-jelas aksi teror ya. Aksi teror, mudah-mudahan sih bisa segera diusut tuntas. Amin. Siapa yang melakukan tindakan biadab seperti ini. Karena korbannya cukup banyak ya. Kemudian saya akan bacakan di kompas.com. Pemerintah sampaikan bela sungkawa atas ledakan besar Beirut. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa ledakan besar yang terjadi di Beirut, Libanon, dan peristiwa tersebut terjadi di pelabuhan Beirut pada pukul 18.02 waktu setempat. Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Libanon terdapat 73 orang tewas dan 3.700 orang luka-luka. Melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menyampaikan simpati kepada pemerintah Libanon dan juga bela sungkawa kepada keluarga korban. Menurut Perdana Menteri Hasan Ijab menyatakan bahwa sebanyak 750 ton amonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian disinyalir menjadi penyebab ledakan tersebut, dan akibat kejadian tersebut kepulan asap berwarna orange membumbung ke langit setelah ledakan kedua terjadi. Oh, ternyata ledakan ini tidak hanya sekali terjadi, jadi lebih dari satu kali. Dan kalaupun misalnya untuk penyebab dari ledakan yang begitu luar biasa, ini juga dibuat dari misalnya bahan dasarnya yaitu pupuk dari pupuk pertanian. Dan kalaupun misalnya juga korban sampai saat ini sudah tercatat 73 yang meninggal dunia, kemudian juga 3.700 orang luka-luka. Ini tentu saja jumlah yang memang mungkin saja bisa bertambah, karena sampai saat ini juga tentunya evakuasi masih terus dilakukan. Dan bentuk bela sungkawa yang begitu besar dari pemerintah Indonesia sudah diberikan, apalagi kalau kita lihat bahwa kejadian pemboman ini terjadi di masa pandemi. Ya, memang kalau kita lihat dari statement ataupun wawancara dari Duta Besar Indonesia untuk Libanon, Bapak Haryanto Tohari misalnya, menyatakan bahwa dari kedutaan juga sudah mengevakuasi beberapa korban untuk ditempatkan pada posisi yang aman, karena memang di sana memang dilakukan hari berkabung ya selama 3 hari. Ini cukup mengagetkan juga dengan kondisi 2 kali dentuman yang luar biasa. Bahkan katanya cukup radiusnya cukup jauh ya. Karena memang itu terasa sampai pun kalau misalnya memang kita juga melihat video-video yang sudah mulai viral sampai saat ini, itu juga beberapa, kalau kita lihat beberapa video juga diambil dari jarak yang sangat jauh. Tapi yang namanya getarannya ini terasa sampai pada seseorang yang memang mengambil video tersebut, dan ini berarti sudah harus diperkirakan bahwa dentuman yang begitu keras, begitu pun luar biasa ini juga bisa ke berbagai titik di daerah setempat. Jadi ya, ini juga kita juga bingung ya, kenapa juga dengan kondisi ataupun masa pandemi ini terjadi juga. Terjadi, artinya kita mengutuk keras ya jika memang ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Kemudian di cnnindonesia.com, Lapas Nusa Kambangan siap jika Joko Chandra dipindahkan ke sana. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan Jawa Tengah siap menampung terpidana Joko Chandra dipindahkan ke sana. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi, mengatakan masih banyak sel kosong di Nusa Kambangan. Lebih lanjut, Priyadi mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi dari pimpinan putusannya agar Joko Chandra menjalani bui di Lapas Nusa Kambangan. Sebelumnya, di ranah publik terjadi ketidakpercayaan mengenai integritas lapas atau rutan yang saat ini mengurung Joko Chandra, terutama khusus fasilitas mewah. Organisasi Kajian Hukum Omah Publik mencurigai resiko pemberian fasilitas mewah di dalam lapas atau rutan terhadap terpidana kasus korupsi. Kalaupun misalnya juga banyak kekhawatiran ataupun ketidakpercayaan untuk masalah fasilitas yang akan diberikan
oleh terpidana Joko Chandra, dan sampai saat ini juga memang LP tersebut ataupun LP Nusa Kambangan sudah siap untuk menerima Joko Chandra akan dibawa ke sana, dan ini harus juga ada pengawasan ataupun misalnya juga penyelidikan apakah benar akan diberikan fasilitas mewah untuk Joko Chandra di sana. Ya kita tidak tahu ya, karena kalaupun misalnya bicara fasilitas ataupun misalnya lapas ataupun lembaga pemasyarakatan ini kadang dibilang tidak diberikan fasilitas mewah, tapi ternyata misalnya dalam prakteknya fasilitas mewah itu masih terjadi, masih ada. Memang Joko Chandra sempat membuat heboh publik ini, terutama di Indonesia ini cukup dengan lihai ya, bisa kabur selama bertahun-tahun. Artinya memang kalau kata Kapolri juga mengatakan bahwa Joko Chandra ini cukup lihai, cukup licin dan licik untuk bisa dikatakan sebagai penjahat ya, artinya bisa kabur cukup lama dan membuat heboh di dunia hukum di Harusnya Indonesia. Kalaupun misalnya dulu lamanya tuntutan yang sudah diberikan, yaitu 2 tahun lamanya, tidak akan membuat seperti ini ya, kalaupun misalnya ini dijalankan sesuai hukum yang ada pada saat itu. Tapi karena Joko Chandra ini kabur atau melarikan diri dari Indonesia, ya jadi hukumannya malah tambah berat, berlipat-lipat beratnya. Dan pemirsa, informasi tadi memang mengawali Suara Parlemen di sore hari ini. Setelah ini kami akan hadir ke depan Anda dengan tema pada sore hari ini mengenai tunjangan 600.000 untuk pegawai swasta. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Beritanya agak positif ya? Iya dong, tunjangan. Tunjangan lagi-lagi. Ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana untuk memberikan santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah 5 juta. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan atau Kemenq dikabarkan bakal memberikan alokasi santunan sebesar 600.000 selama 6 bulan. Skema ini masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nantinya setiap masyarakat yang bergaji di bawah 5 juta dan bergerak di sektor-sektor yang ditetapkan pemerintah, maka akan diberikan santunan tambahan selama 6 bulan lamanya. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan bahwa wacana tersebut masih dikaji oleh internal pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, dan ia menjelaskan wacana tersebut dilakukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tengah pandemi. Justinus menyampaikan bahwa nominal dan jangka waktu pemberian bantuan masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah saat ini juga tengah mendata berapa banyak pegawai yang akan mendapat bantuan tersebut. Kayaknya jumlahnya pasti banyak ya pemirsa, kalaupun misalnya jumlah pegawai swasta di Indonesia. Tapi kan memang untuk beberapa sektor-sektor yang nantinya juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, bantuan sekitar Rp600.000 untuk 6 bulan ke depan, itu berarti kita hitung saja, ini akan berlaku apabila diberlakukan misalnya bulan depan, bulan September ini juga bisa diberlakukan berarti sampai akhir tahun. Memang kalau misalnya kita lihat juga mungkin saja postur APBNP yang misalnya juga yang sudah dibuat oleh pemerintah dan kemudian terjadi masa pandemi, dan ini juga mungkin akan ada beberapa perubahan untuk pemulihan roda perekonomian Indonesia. Setidaknya juga untuk pemulihan ekonomi ini ditambah oleh pemerintah, dan ini mungkin saja menjadi salah satu pengkajian awal untuk dibantunya berupa tunjangan kepada para pegawai swasta yang memang mempunyai gaji di bawah 5 juta rupiah.
Ya, masih dikaji atau di breakdown dulu ya, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Misalnya, beberapa mengatakan bahwa lebih baik memang diberikan bantuan secara tunai atau ditransfer melalui bank dibandingkan misalnya pemerintah memberikan bantuan sembako misalnya pada saat itu kan sempat diberikan sembako ya. Ya, karena kan mungkin saja jumlah Rp600.000 ini kan setiap orangnya kan berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang memang lebih prioritas untuk sembako, Medi, tapi ada juga mungkin saja untuk kebutuhan yang lainnya. Cicilan motor, cicilan mobil, bayar gitu. listrik, Bayar listrik mungkin ya. Token listrik Token, ini kan ya, juga, benar sekali ya. ini kan juga untuk menjadi salah satu kebutuhan primer sampai saat ini. Tapi 5 juta ini dengan jumlah gaji bersih atau gaji kotor ya, mungkin masih dilihat ya. Nah, ini masih tahap pengkajian. Itu yang tadi sudah dikatakan bahwa pengkajian memang masih terus dilakukan. Apakah 600.000 ini akan dipergunakan ataupun mungkin jumlah 5 juta tadi dilihat dari gaji bersih atau misalnya masih gaji kotor. Tapi kalaupun misalnya juga beberapa sektor yang nantinya juga akan terkena bantuan tersebut juga kita kan belum tahu saat ini. Ini baru wacana ya. Siapa-siapa dari sektor mana saja yang akan diberikan bantuan juga masih dilakukan kajian, lagi-lagi kajian ya. Lihat lagi, 600.000 orang pegawai swasta ini akan lebih banyak di mana? Di kota besar? Ataupun juga nanti tingkat kabupaten kota yang akan mendapatkannya. Kita harus lihat lagi 600.000 apabila dibagi rata seluruh Indonesia ini juga kan jumlahnya nggak begitu banyak yang memang bisa mengcover seluruh daerah ataupun seluruh provinsi di Indonesia. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena informasi yang masih berkaitan dengan tema pada sore hari ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Sementara ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa belanja pemerintah dalam perlindungan sosial penanganan COVID-19, terutama bantuan sembako, tidak berdampak luas terhadap masyarakat kecil. Seharusnya bantuan kepada masyarakat bisa diberikan dalam BLT, di mana masyarakat yang menerima nantinya bisa langsung membelikan kebutuhannya di warung-warung dan pasar tradisional, yang pada akhirnya itu bisa menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Nah, kembali lagi kan, banyak sekali pro kontra ataupun pendapat dari berbagai pihak tentang bagaimana menyerahkan yang namanya bentuk bantuan ataupun misalnya tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai swasta di seluruh Indonesia. Tapi kembali lagi, lihat lagi sektor-sektor mana sih yang akan menjadi titik berat untuk pemberian daripada bantuan ataupun tunjangan tersebut. Kalaupun misalnya dalam bentuk BLT ya bisa saja bantuan langsung tunai ini juga ada beberapa kali diberlakukan. Tapi juga kan kadang-kadang juga bisa nggak tepat sasaran. Kalaupun misalnya ini BLT ya langsung diberikan. Tapi kemarin juga sempat ramai, memang banyak yang tidak setuju dengan diberikannya bantuan sembako ya. Misalnya dengan harga sembako yang konon katanya hingga 500.000 atau 500.000, tapi isinya katanya nggak sesuai dengan harganya yang tercantum. Ini mungkin masyarakat juga bisa mengalihkan bantuan tunai ini atau bentuknya transfer. Ini memang perlu sekali, karena mungkin tadi kamu bilang bahwa listrik juga perlu dibayarkan, cicilan motor juga, perbankan ini memang tidak ada kata maaf jika misalnya para pegawai atau buruh ini masih mempunyai cicilan motor atau perbankan. Ini juga kasihan juga ya. Dan kalaupun bisa nanti ini digalakkan atau dijalankan, 600.000 orang ini kan juga akan didata terlebih dahulu ya. Itu akan membutuhkan waktu juga ya. Dan setidaknya juga nantinya masalah penelusuran ataupun misalnya juga nama-nama yang akan dikirim ini juga harus punya spesifikasi khusus. Siapa-siapa memang yang terpilih untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat dari jumlah gaji di bawah 5 juta rupiah, ini kan juga dengan jumlah yang ada sekarang mungkin saja sangat banyak.
Ya. Nah, setidaknya kalaupun misalnya nanti saya nggak ya yang terpilih. Nah, ini kan juga harus melihat kategori apa sih yang bisa masuk klasifikasi tersebut. Ini loh, jadi nanti rebut-rebutan. Ya pasti dengan kajian-kajian yang tengah digodok pemerintah, kita melihat ini beritanya cukup positif ya. Betul. Mudah-mudahan mengkajinya tidak lama-lama. Artinya dengan dampak COVID-19 ini cukup meresahkan sampai ke pundi-pundi keuangan masyarakat ini. Jangan lama-lama lah Pak dan Ibu. Jadi secepatnya segera berikan ya. Anggaran untuk memulihkan Ya. roda perekonomian Indonesia ini juga pada saat masa pandemi ini sangat besar. Tapi kalau misalnya penyerapan mungkin saja belum sampai 20%. Jadi pemerintah setidaknya masih harus banyak membuat program-program, memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat Indonesia untuk tetap jauh lebih kuat, setidaknya juga tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi nantinya sampai akhir tahun seluruh masyarakat Indonesia ini masih menunggu vaksin dari masalah virus COVID-19 ini akankah segera hadir di Indonesia. Kan kalaupun misalnya Menteri BUMN mengatakan bahwa yakin di akhir tahun akan bisa membuat ataupun misalnya menghadirkan 250 juta vaksin yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini ataupun sore ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Dan setidaknya juga rekan-rekan kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Thank you.